Ana Agung Sagumira Prameswari, nomor absen 1 dari kelas X4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa alasan kelompok kami memilih es teh dan kentang goreng sebagai usaha kami. Seperti yang kita ketahui, es teh dan kentang goreng merupakan salah satu makanan dan minuman yang paling kita sering jumpai di masyarakat. Selain memiliki cara yang mudah untuk dibuat, es teh dan kentang goreng juga memiliki bahan-bahan yang mudah dijumpai di toko swalayan. Es teh dan kentang goreng memiliki rasa yang sederhana, tentunya pasti bisa diterima oleh lidah semua orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua orang pasti suka dengan es teh dan kentang goreng. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mendapatkan pelanggan. Karena es teh dan kentang goreng memiliki banyak penggemar dari semua kalangan, maka usaha es teh dan kentang goreng pasti akan selalu dicari banyak orang. Salah satu contohnya bisa dilihat dari survei yang dilakukan oleh guru ekonomi, yaitu Pak Idewo Made Bagus Kusumajaya, di mana hasil survei tersebut menyatakan sejumlah 251 siswa dari 360 siswa, yaitu 69,7% di sini, yang melakukan voting menyukai es teh sebagai pilihan minuman mereka saat ingin menghilangkan dahaga. Di samping itu, sejumlah 281 siswa dari 360 siswa atau 78,1% menyukai kentang goreng sebagai pilihan makanan ringan mereka. Nah, itulah dia alasan kelompok kami memilih es teh dan kentang goreng sebagai usaha kami. Perkenalkan, nama saya Ikomang Widjani Indra Permana, nomor absen 11, kelas 10-4. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu rumusan masalah. Dalam penulisan proposal ini, kami sebagai penulis berusaha untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, usaha makanan dan minuman yang kami kembangkan apakah cocok untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan SMA Negeri 4 Denpasar. Dan yang kedua, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan yang kami kembangkan, apakah dapat mendatangkan keuntungan atau mendatangkan kerugian, seperti jika produk makanan yang kami buat tidak terjual habis, maka dapat menyebabkan kerugian. Yang kedua, ada tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah: yang pertama, memperoleh profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Dan yang kedua, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang kami kembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan SMA Negeri 4 Denpasar. Adapun yang ketiga, yaitu manfaat penulisan. Adapun manfaat dari penulisan proposal ini adalah: yang pertama, hasil temuan dari penulisan proposal ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil produk ini dapat digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajaran dari integrasi ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang ketiga, hasil temuan dari penulisan proposal ini dapat digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Yang keempat, hasil temuan dalam proposal ini dapat menjadi motivasi bagi para remaja untuk mulai memikirkan cara berwirausaha secara mandiri. Dan yang kelima, hasil produk dari penulisan proposal ini dapat dijadikan kesempatan untuk belajar serta mengasah kemampuan dalam berpikir kritis mengenai inovasi siswa dalam mengembangkan bakat agar terrealisasikan melalui praktek secara langsung di kehidupan nyata melalui usaha kecil-kecilan. Dan yang terakhir, adapun kata kuncinya, yaitu es teh lemon slashy, potato cheese ball, roti goreng sosis. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Kompiang Diah Pratnyaniswari Dewi,
Nomor absen 3. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai kajian pustaka dari proposal yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama, minuman dan inovasinya. Menurut Pangesti, pada tahun 2020 terdapat 10 kreasi minuman es teh, antara lain es teh madu leci, es teh cincau, es teh susu jelly, es teh Milo, es teh selasih, es teh susu selasih, lemon tea selasih, es teh hijau markisa, melon mint iced tea, dan es teh kayu manis. Jadi, dalam proposal usaha kami tertarik dalam mengembangkan usaha minuman yaitu lemon tea selasih, di mana lemon tea selasih ini cara pembuatannya sangat sederhana. Mulai dari bahan yaitu 1 buah lemon diiris tipis-tipis, 2 buah teh celup, 1 sendok makan selasih diseduh air hangat, 3 sendok makan gula dan es batu. Dengan cara membuat, masukkan gula dan teh, lalu beri setengah air panas, seduh teh sampai larut. Kemudian, masukkan irisan lemon dan selasih, aduk-aduk hingga rata, lalu tambahkan es batu dan sedikit air dingin dan siap disajikan. Yang kedua, makanan dan inovasinya. Menurut La Dunia, pada tahun 2021, terdapat 9 cara membuat kentang goreng aneka rasa dan praktis. Adapun ke-9 kreasi tersebut antara lain, kentang goreng balado, stik kentang keju, hot potato wedges, kentang goreng hash brown, sambal goreng bola kentang, kentang goreng saus telur asin, battery potato wedges, kentang goreng poutine, potato cheese ball. Selain itu, kelompok kami juga akan mengolah bahan makanan yang berbahan dasar sosis. Menurut Wijayanti, pada tahun 2021 terdapat 5 resep kreasi sosis yang unik, antara lain mini corn dog, roti gulung sosis, telur dadar gulung sosis, sate sosis panggang, dan bola-bola nasi sosis goreng. Dari inovasi makanan tersebut, kelompok kami memilih kreasi makanan yaitu roti gulung sosis dan juga potato cheese ball. Potato cheese ball dengan bahan dasar yaitu 400 gram kentang yang telah dikukus dan dihaluskan, 800 gram tepung maizena, 800 gram keju cheddar parut, 1 sendok teh garlic powder, garam secukupnya, setengah sendok teh lada, 1 batang daun seledri diiris halus, dan minyak goreng untuk menggoreng. Dengan cara pembuatan, haluskan kentang selagi panas, kemudian beri garlic powder, garam, lada, keju, dan seledri, dan aduk rata. Kemudian masukkan tepung maizena, uleni hingga semuanya tercampur rata dan mudah dibentuk. Ambil sendok adonan, bentuk bulat dengan telapak tangan, dan lakukan hingga adonan habis. Sementara itu, panaskan minyak yang cukup banyak. Setelah minyak panas, masukkan bulatan adonan yang telah dibuat. Goreng sambil sesekali diaduk hingga matang merata, kemudian angkat dan sajikan. Dan ukur bahan dasar sosis, roti gulung sosis. Dengan bahan 6 lembar roti tawar, 6 buah sosis, 2 butir telur kocok lepas, tepung panir secukupnya, minyak goreng secukupnya. Dengan cara pembuatan, pipihkan roti tawar, bisa dengan bantuan rolling pin ataupun gelas. Kemudian letakkan sosis dan gulung roti, celupkan dan baluri roti dengan telur. Gulingkan roti pada tepung panir, tekan-tekan sedikit agar tepung dapat menempel.
Sementara itu panaskan minyak. Setelah minyak panas, masukkan roti yang telah digulung dan goreng roti sekitar 2 menit sampai kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai kajian pustaka. Saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Arya Pujatnya absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Adapun proposal usaha ini menggunakan metode penelitian tindakan dengan rincian skema perencanaan, pengamatan, refleksi. Adapun rincian skema yang bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Adapun perencanaan yang akan dilakukan adalah kami akan mengembangkan usaha minuman es teh lemon slushy dengan makanan potato cheese ball dan roti gulung sosis. Es lemon tea slushy, potato cheese ball, dan roti gulung sosis dapat dilihat pada halaman 3-24. Untuk penjelasan tentang fixed cost, variable cost, biaya produk, dan tabel gross profit bisa dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya. Minuman yang pertama, es teh lemon slushy. Kami telah melakukan survei harga bahan termurah pada salah satu minimarket, yaitu Jayakarti dan juga pasar tradisional. Jadi, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa harga yang akan ditawarkan untuk es lemon slushy adalah dengan harga 5.000 per porsi. Makanan yang kedua, potato cheese ball. Kami akan melakukan survei harga dengan bahan termurah pada salah satu minimarket, yaitu Jayakarti dan juga pasar tradisional. Berikut adalah rincian untuk menentukan harga makanan yang hendak dijual. Jadi, dari data di atas yang dapat kami simpulkan bahwa harga akan kami tawarkan untuk potato cheese ball adalah dengan harga 4.000 per porsi. Makanan yang ketiga, roti gulung sosis. Kami telah melakukan survei bahan termurah pada salah satu minimarket, yaitu Jayakarti juga pasar tradisional. Jadi, dari data di atas yang dapat disimpulkan bahwa harga yang akan kami tawarkan untuk roti gulung sosis adalah dengan harga 8.000 per porsi. Yang kedua, tindakan atau action. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah analisis potensi, masalah, dan kebutuhan. Kami lakukan pada Januari tahun 2022, minggu kedua. Kegiatan kedua, penyusunan proposal. Kami lakukan pada Januari tahun 2022, minggu ketiga. Kegiatan yang ketiga, kegiatan jual beli di kelas 10, 11, 12. Kami tidak bisa lakukan sesuai dengan tabel. Kegiatan yang keempat, pembuatan draft laporan proposal. Kami lakukan pada Januari tahun 2022 pada minggu ketiga dan Maret tahun 2022, minggu kedua. Kegiatan kelima, penyempurnaan laporan. Kami lakukan pada Maret tahun 2022, minggu ketiga. Kegiatan keenam, publikasi laporan proposal. Kami lakukan pada Maret tahun 2022, minggu keempat. Pengamatan observation. Pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, 12. Diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12 meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas. Yang terakhir, refleksi atau reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan wirausaha sekolah penggerak. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Parama Santi Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Belinda Syastri Friska Frishila, nomor absen 5 dari kelas 10-4, dan saya di sini mewakili kelompok saya ingin menjelaskan tentang fixed cost, variable cost, biaya produksi, HPP, gross profit, dan net profit dari produk yang kami tawarkan. Jadi, pertama-tama saya akan membahas tentang fixed cost.
Mari simak video berikut ini. Baik, di bagian pertama ini saya akan membahas tentang fixed cost atau biaya tetap. Jadi pengertian dari fixed cost adalah biaya tetap di mana biaya tersebut tidak berubah dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Jadi di sini ada yang pertama yaitu fixed cost untuk salah satu produk yang kami jual yaitu es lemon tea. Jadi cara menentukan fixed cost atau biaya tetap ini adalah dengan mendaftarkan barang atau alat-alat mesin produksi yang digunakan untuk memproduksi produk itu sendiri. Jadi dalam memproduksi es lemon tea, yang diperlukan pertama ada teko plastik, yang kedua kompor, yang ketiga gas 3 kilo, yang keempat box es, yang kelima sendok sayur, yang keenam tempat sampah, yang ketujuh gunting, yang kedelapan lap, dan yang kesembilan panci. Jadi di sini harga satuannya ada yang Rp0 karena kami, bagian dari kelompok kami sudah memiliki barang tersebut, sehingga tidak memerlukan uang untuk membelinya. Dan di sini ada 3 barang yang diperlukan untuk dibeli, untuk proses penjualan ini. Maksud saya proses produksi. Yang pertama ada gas 3 kilo yang harganya 17.000, lalu ada box es yang harganya 135.000, dan ada lap yang harga satuannya 2.000, akan tetapi karena kami memerlukan 2, yaitu lap bersih dan lap kotor, jadinya total harganya adalah 4.000. Total fixed cost-nya semuanya adalah 156.000. Jadi itu fixed cost untuk es lemon tea. Selanjutnya, di sini ada cara menentukan fixed cost atau biaya tetap untuk produk kami yang kedua, yaitu potato cheese ball. Dalam pembuatan potato cheese ball ini berbeda alat-alat produksi yang digunakan dari sebelumnya. Jadi di sini alat produksi yang digunakan ada yang pertama yaitu wajan, yang kedua spatula, yang ketiga talenan, yang keempat pisau, yang kelima saringan, yang keenam baskom, yang ketujuh panci, yang kedelapan alat penumbuk, yang kesembilan ada tisu dapur, yang ke-10 ada kompor, yang ke-11 ada gas 3 kilo, yang ke-12 ada nampan. Di sini terlihat bahwa banyak yang harganya itu Rp0, dikarenakan kami sudah memiliki alat-alat tersebut sehingga tidak memerlukan untuk mengeluarkan uang membeli barang tersebut kembali. Di sini hanya ada dua item yang diperlukan untuk dibeli, yaitu ada tisu dapur dengan harga 11.000, lalu ada gas 3 kilo dengan harga 17.000. Jadi total fixed cost untuk potato cheese ball ini adalah 28.000. Selanjutnya, di sini adalah cara menentukan fixed cost atau biaya tetap untuk produk kami yang ketiga, yaitu roti gulung sosis. Di sini alat produksinya hampir mirip dengan produk yang sebelumnya, yaitu potato cheese ball, karena sama-sama merupakan makanan yang digoreng. Jadi saya akan bacakan kembali. Alat-alat produksi yang digunakan untuk memproduksi roti gulung sosis yang pertama ada wajan, yang kedua spatula, yang ketiga talenan, yang keempat pisau, yang kelima saringan, yang keenam baskom, yang ketujuh panci, yang kedelapan rolling pin, yang kesembilan tisu dapur, yang ke-10 kompor, yang ke-11 gas 3 kilo, yang ke-12 nampan. Jadi di sini juga totalnya sama, karena yang diperlukan untuk dibeli yaitu tisu dapur dengan harga 11.000 dan gas 3 kilo dengan harga 17.000. Jadi total fixed cost untuk roti gulung sosis ini adalah 28.000. Setelah memperoleh semua fixed cost atau biaya tetap untuk produk yang akan kami jual, kami selanjutnya akan menentukan variable cost. Adapun yang dimaksud dengan variable cost adalah penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Jadi yang pertama di sini ada daftar harga bahan baku satu periode produksi. Jadi yang produk pertama yaitu es lemon tea, bahan baku yang diperlukan ada lemon, teh celup, selasih, gula, es batu, gelas cup, dan air galon. Dengan harga satuan untuk lemon yaitu 3.000, jumlah yang diperlukan adalah 5 buah, sehingga totalnya adalah 15.000. Lalu ada teh celup, harga satuannya 3.300. Harga satuan di sini yang saya maksud adalah satu box dengan isinya 15 kantong teh. Jumlahnya 1, sehingga totalnya 3.300. Selanjutnya ada selasih.
harga satuannya 13.500. Dan di sini jumlah yang diperlukan yaitu 2 bungkus, di mana masing-masingnya itu 100 gram. Jadi total harganya itu 27.000. Selanjutnya ada gula. Gula harga satuannya adalah 14.000. Jumlahnya ini 1 kilo ya. Dan totalnya adalah 14.000. Es batu, harga satuannya 9.000, dan kami membutuhkan 2 kilo es batu sehingga total harganya adalah 18.000. Lalu ada gelas cup dengan isinya 50 cup, harga satuannya 40.000, dan kami memerlukannya hanya 1, sehingga totalnya Rp40.000. Selanjutnya ada air galon, harga satuannya 15.000, dan kami memerlukannya hanya 1 galon, sehingga totalnya 15.000. Jadi, total harga bahan baku satu periode produksi dari pembelian borongan di grosir adalah 117.300. Setelah itu, kami menentukan harga bahan baku per 1 unit produksi. Adapun porsi yang akan kami jual rencananya untuk es lemon tea adalah 50 porsi atau 50 gelas. Jadi, setelah tadi bahan-bahannya sudah disebutkan, ini kembali ditulis di sini. Jadi ada lemon, harga bahan baku yang diperlukan 15.000, porsinya 50, sehingga satu porsinya memerlukan Rp300. Selanjutnya ada teh celup, harga bahan bakunya 3.300, porsinya 50, totalnya Rp66. Lalu ada selasih 27.000, porsinya 50, sehingga totalnya 540. Lalu ada gula, harga bahan bakunya 14.000, porsinya 50, totalnya 280. Es batu, harga bahan bakunya 18.000, porsinya 50, totalnya 360. Gelas isi 50 cup, harga bahan bakunya 40.000, porsinya 50, totalnya Rp800. Bahan bakunya air galon, harga bahan baku 17.000, porsinya 50, dan totalnya 340. Sehingga setelah ditotal, biaya bahan baku per 1 unit produksi adalah Rp2.686. Setelah itu, kami menentukan biaya overhead. Jadi di sini lebih banyak yang 0 karena kami tidak memerlukannya dalam produksi. Hanya saja terdapat yang kami isi itu biaya reparasi karena kemungkinan yang terjadi adalah kompor rusak. Dan harga biaya untuk servis kompor itu adalah 50.000. Jadi biaya overhead per unit yang kami peroleh adalah 1.000. Selanjutnya kami menentukan harga pokok produksi, yang mana terdiri dari biaya bahan baku per unit, biaya overhead per unit, harga produksi per overhead. Tadi sebelumnya kami sudah mendapatkan bahwa biaya bahan baku per unitnya adalah Rp2.686, biaya overhead per unitnya Rp1.000, sehingga totalnya adalah Rp3.686. Keuntungan yang kami inginkan untuk menjual es lemon tea ini hanya 25%. Sehingga keuntungannya yang kami dapat adalah Rp922. Totalnya jadinya harga pokok produksi atau HPP-nya adalah Rp4.608. Tetapi kami membulatkannya menjadi Rp5.000 untuk dijual. Selanjutnya, untuk produk kami yang kedua yaitu potato cheese ball, kami juga sudah menentukan variable cost-nya dengan cara mendaftarkan bahan baku yang akan kami gunakan. Yang di sini yang pertama ada kentang, harga satuannya 16.000, dan jumlah yang kami perlukan yaitu 1 kilo, sehingga totalnya 16.000. Yang kedua ada bubuk keju, di mana harga satuannya 17.000, dan jumlah yang kami pakai hanya 100 gram, sehingga jumlahnya 1, totalnya jadi 17.000. Lalu ada garam, harga satuannya 1.000, jumlah yang kami perlukan hanya sejumput saja, jadi totalnya 1.000. Lalu ada tepung terigu, di mana harga 1 kilonya adalah 14.300, dan kami hanya memerlukan 1 kilo, sehingga totalnya 14.300. Lalu ada telur, harga satuannya adalah 15.800, harga satuan di sini maksud saya adalah 1 pak, di mana terdiri dari 10 butir, dan kami hanya memerlukan 1 pak tersebut, sehingga totalnya 15.800. Lalu ada susu, harga satuannya 4.300, jumlahnya 1, dan totalnya 4.300.
Lalu ada tepung roti, harga satuannya 8.000, jumlahnya 1, dan totalnya 8.000. Sehingga total harga bahan baku satu periode produksi dari pembelian borongan di grosir adalah 76.400. Setelah mendapat harga tersebut, kami selanjutnya menentukan harga bahan baku per satu unit produksi. Jadi porsi yang akan kami jual berjumlah 75 porsi. Dan di sini sudah ada keterangannya bahwa tentang harga bahan bakunya 16.000, porsinya 75, sehingga totalnya 2.000, sehingga totalnya adalah Rp213. Lalu ada bubuk keju, harga bahan bakunya 17.000, porsinya 75, totalnya Rp227. Lalu ada garam, harga bahan bakunya 1.000, porsinya Rp75, porsinya 75 porsi, dan totalnya Rp13. Lalu ada tepung terigu, harga bahan bakunya 14.300, porsinya 75, totalnya Rp191. Lalu ada telur, harga bahan bakunya 15.800, porsinya 75, totalnya Rp211. Lalu ada susu, harga bahan bakunya 4.300, porsinya 75, totalnya Rp57. Lalu ada tepung roti, harga bahan baku 8.000, porsi 75, totalnya Rp107. Saus sambal, harga bahan baku 11.300, porsinya 75, sehingga totalnya Rp1.501. Rp151. Lalu ada saus tomat, harganya 10.400, porsinya 75, dan totalnya Rp139. Mayonaise, harga bahan bakunya 28.000, porsinya 75, totalnya Rp373. Lalu ada keju blok, harganya 29.000, porsinya 75, totalnya Rp387. Minyak goreng, harga bahan bakunya 27.000, porsinya 75, dan totalnya Rp360. Kemasan, harga bahan bakunya 24.000, porsinya 75, dan totalnya 320. Sehingga didapat total biaya bahan baku per satu unit produksi adalah Rp2.748. Setelah itu, kami menentukan biaya overhead. Ini masih sama dengan yang sebelumnya. Biaya overhead-nya yang kami perlukan ada di biaya reparasi dengan harga Rp50.000 untuk jumlahnya 1. Sehingga didapat biaya overhead per unitnya Rp667. Selanjutnya, kami menentukan harga pokok produksi, di mana terdiri dari biaya bahan baku per unit, biaya overhead per unit, dan lalu dijumlah dengan harga produksi ditambah overhead. Biaya bahan baku per unitnya Rp2.748, biaya overhead per unitnya Rp667, dan selanjutnya kita total sehingga didapat Rp3.415. Tetapi keuntungan yang diinginkan adalah 10% atau Rp341, sehingga harga pokok produksi satuannya adalah Rp3.756. Di samping itu, kami juga sudah menentukan gross profit dan juga net profit untuk produk es lemon tea, di mana jumlah produksinya adalah 1 sampai 100. Dan ini adalah tabel dari gross profit, dan juga ini ada tabel dari net profit, di mana di sini net profit-nya itu melalui penjualan online, yaitu dengan platform Grab dan juga GoFood. Selain itu, kami juga sudah menentukan gross profit dan net profit, di mana jumlah produksinya sama, yaitu 1 sampai 100, yang akan kami jual di Grab atau di GoFood. Dan di sini adalah kalkulasi harganya. Baik, sekian yang kami dapat sampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata yang terucap, dan kami mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih.